Selamat datang di penerapan pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial modul 2 yang dilaksanakan hari Kamis, 24 Juli 2025 di SMK Negeri 5 Jember. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik. Saya ucapkan alhamdulillah, syukur sudah diberikan kesehatan, sudah bisa bertemu saya lagi di hari yang cerah ini ya, cerah ya. Baik, untuk pertemuan ini yaitu melanjutkan dari pertemuan kemarin di mana kita sudah belajar Microsoft Word dasar-dasarnya. Nah, sekarang kita akan melaksanakan pembelajaran lanjutan dari Microsoft Word yang kemarin. Di mana sekarang kita akan menyusun laporan yang nantinya tata bahasanya akan dikoreksi oleh asisten kita yang bernama AI. Seperti itu. Mungkin ada yang mau berpendapat atau yang mau ditanyakan terkait kedepannya gimana? Tidak ada? Baik. Perhatikan semuanya di proyektor di sini. Ini ada judul coding dan kecerdasan artifisial KKA. Nah, di sini kita memiliki materi yaitu menuliskan laporan dengan bantuan tata bahasa dari WordVice AI. Jadi nantinya asisten kalian itu bernama WordVice AI. Pembelajaran kita 2 jam pelajaran. Pendekatan pembelajaran kita menggunakan project based learning. Tujuannya adalah siswa menghasilkan laporan tertulis yang terstruktur dan bebas kesalahan tata bahasa menggunakan WordVice AI. Tujuan pembelajaran ini yaitu 1. Siswa dapat memahami struktur dan tata cara penulisan laporan yang baik dan benar. Yang kedua, siswa dapat menggunakan alat WordVice AI untuk memperbaiki tata bahasa dan gaya penulisan dan menghindari plagiarisme. Ada yang tahu plagiarisme itu apa? Peniruan. Baik. Betul sekali. Plagiarisme itu adalah plagiat. Dalam artian dia menirukan hal yang sudah ada dan diambil jadi pemilik. Itu tidak boleh. Terus selanjutnya siswa dapat menghasilkan laporan tertulis berdasarkan pengamatan atau kegiatan sederhana dengan bantuan AI. Yang terakhir adalah siswa dapat bekerja secara kolaboratif dalam kelompok untuk menyelesaikan proyek penulisan laporan. Nyampe di sini mungkin ada yang mau ditanyakan terkait tujuan pembelajaran ke depannya ini. Baik, karena tidak ada, materi pembelajaran di sini yaitu struktur laporan. Struktur laporan yaitu ada pendahuluan, latar belakang, tujuan, dan ruang lingkup laporan. Terus ada hasil pengalamatan, kegiatan, analisis, dan data pendukung. Penutup diisi kesimpulan dan saran. Tata bahasa laporan, di sini penggunaan kalimat efektif, ejaan, dan tanda baca yang benar. Gaya penulisan formal, objektif. Terus penggunaan WordVice ini ada 3 fitur, di mana fiturnya AI Proofreader itu untuk memperbaiki grammar dan gaya penulisan. Ada fitur AI Paraphraser, menyusun ulang kalimat agar lebih bervariasi, dan plagiaris cek untuk memastikan originalitas. Etika di sini menghindari plagiarisme dan mengutip sumber dengan benar. Baik. Nyampe sini untuk materi pembelajarannya. Ini adalah struktur laporan yang harus kalian buat nantinya.
Ada pertanyaan? Tidak ada. Baik. Sebelum itu, saya mau tanya dulu. Kira-kira bagaimana cara kalian dalam menyusun laporan dengan jelas dan bebas dari kesalahan tata bahasa? Kira-kira gimana? Iya. Membaca ulang dan mengoreksi yang benar dan salah. Gimana ulangi? Membaca ulang, Membaca ulang dan dikoreksi. dikoreksi lagi yang salah. Mungkin ada lagi? Bagus sekali. Jawabannya? Iya. Memperhatikan struktur dan bahasanya. Memperhatikan struktur dan bahasanya. Bagus sekali. Selanjutnya, kalian kan di sini sudah dijelaskan ada WordVice AI, di mana fitur-fiturnya itu sudah dijelaskan. Bagaimana cara AI itu untuk membantu kualitas laporannya? Kira-kira apa yang harus kalian lakukan untuk memanfaatkan fiturnya WordVice itu? Apa yang akan kalian gunakan dari fiturnya itu untuk meningkatkan kualitas laporan? Ya. Untuk memperbaiki gaya penulisan yang salah. Pakai fitur yang mana? Yang atas, yang proofreader. Bagus sekali. Karena sudah sedikit paham terkait fitur yang disediakan oleh WordVice, saya sudah mengirimkan daftar kelompok yang sudah saya share di grup kelas. Silahkan dibaca semuanya. Di mana di sana ada 9 kelompok dan dengan beranggotakan 4 siswa di masing-masing kelompok. Silakan bergabung dengan anggota kelompoknya masing-masing. Sudah bergabung dengan kelompoknya masing-masing? Sudah. Saya coba cek dulu kelompok 1, angkat tangan. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6, kelompok 7, kelompok 8, kelompok 9. Bagus. Baik, di masing-masing kelompok minta tolong, saya akan menugaskan, akan memberikan topik, dan kelompoknya akan menentukan topik apa yang akan kalian kerjakan. Jadi saya punya topik ada 3, yaitu kegiatan ekstrakurikuler, laporan PKL, dan penggunaan teknologi di kelas. Silakan dari ketiga topik itu silakan dirembuk, dimusyawarahkan pada kelompoknya masing-masing mau angkat topik yang mana untuk dijadikan sebuah laporan. Silakan. Gimana? Langsung aja dirembuk dengan anggota kelompoknya. Topiknya itu kegiatan ekstrakurikuler, laporan PKL, dan penggunaan teknologi di kelas. Silahkan dirembuk sama. Saya beri waktu 2 menit untuk rembuk, musyawarah dengan kelompoknya masing-masing, memilih topik apa yang akan diangkat sebagai laporan. Ini topik apa yang mau diangkat ini? Laporan PKL. Sudah yakin itu? Oke. Lanjut lagi. Ini kelompok berapa? Kelompok 4. Mau angkat topik yang mana? Kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler. Oke. Ini kelompok berapa?
Kelompok 5. Topik apa yang mau diangkat? Teknologi. Teknologi yang digunakan di kelas. Oke. Ini kelompok berapa? Kelompok 9. Kelompok 9. Topik apa yang diangkat? Penggunaan teknologi di kelas. Penggunakan teknologi di kelas. Oke, sip. Oke, waktunya sudah habis. Sudah ditentukan ya topik yang kalian angkat untuk menyusun laporan? Sudah. Baik. Silakan di masing-masing kelompok untuk menyusun penulisan laporannya menggunakan komputer yang ada di masing-masing kelompok. Silakan. Dibagi-bagi. Ada yang menentukan strukturnya, ada yang identifikasi informasi apa yang akan kalian rencanakan, dan disusun satu juru ketiknya untuk mengetik draftnya. Ya. Gitu ya. Diedit sama. Ini juga. Sama. Gugus Depan SMK Negeri Sampai 5 sini Jember. aja. Dan diganti. Tahun ajaran 25-26. Oke. Enable dulu. Yang ini nggak usah diganti ya, Pak? Yang ini. Nggak usah. Hah? Ini deh, file ini. Buat apa? Yang mana? Ini ekstra. Oh iya. Iya, nggak apa-apa. Ini yang dipresentasikan. Diganti warna. Tahunnya diganti, Pak. Tahunnya diganti. Iya. Sekolahnya juga diganti. Bisa. Nah ini bisa kalian ketik di situ. Ya. Wes seolah-olah aja. Kan untuk kebutuhan ini. Ya. Ya, Pak. SMK. Sudah? Diganti tambah SMK. Iya. Ya, SMK Negeri 5 Jember. Ini, Pak. Iya. Kecil. Berapa besar, Pak? Iya, barang gede. Yang ini. Yang ini berarti ya. Yang mana? Ini. Ini. Gede nih. Semua. Oh iya, gede-gede. Oh, 72 sih. Berapa? 28. Iya, wes. SMK N5 Jember. Ya. Sudah. Oke, dah. Saat ini diganti tahunnya. Sama, ini SMA juga nih, ganti. Tahunnya Gugus juga. Depan. Iya, enggak apa-apa, tetap. Inilah sekolah ini. Bawah. Sih, nggak usah. Oh iya. Nah, Gimana itu? SMK N5 Jember tahun 2025-2026. Tahun ini enggak? Di 25 2024 2025. 25-26. 26. Itu guys. Semuanya perhatikan di sini. Draft kalian kan sudah kalian buat. Ya, kan sudah kalian buat semuanya draftnya.
semuanya buka browser, ya. Semuanya buka browser. Semuanya buka browser. Masukkan di situ wordfiles.ai. Saya ulangi. Semuanya buka browser, entah itu Google Chrome atau Firefox. Masukkan alamat wordfiles.ai. Sudah? Nanti akan muncul seperti ini ya. Semuanya perhatikan. Wordfiles akan muncul seperti ini ya. Seperti ini ya? Semuanya? Sudah? Pilih yang paling atas sendiri, Wordfiles. Oh, maaf, bukan. Pilih yang ini, yang nomor 2, sorry. Pilih yang nomor 2. Pilih yang wordfiles.ai, yang pilih yang nomor 2 ini. Bukan yang wordfiles.com, tapi wordfiles.ai. Tampilannya akan seperti ini. Sudah? Sudah ya? Nah, sekarang pada laporan kalian, oh, saya ralat. Langsung get start for free. Get start for free semuanya. Get start for free. Nanti tampilnya seperti ini. Sudah? Nah, di sini di bagian menu Wordfiles itu ada 2. Ada 3 sesuai dengan arahan tadi. Ada proofreader, ada paraphraser, ada plagiarism. Ya. Masih ingat tadi yang saya jelaskan proofreader untuk apa? Untuk tata bahasa. Paraphraser untuk memberikan gaya bahasa yang bervariasi. Untuk plagiarism untuk menghindari kesamaan, plagiat. Sip. Nah, sekarang karena kalian itu draft laporan kalian itu diambil dari Google, semuanya tolong tata bahasanya dicek. Masuk ke menu proofreader. Jika sudah kata-kata kalian yang ada di bagian pendahuluan itu bisa di-copy. Ini contoh ya. Ini saya contohkan. Ini saya contohkan untuk kata pengantar di sini. Perhatikan ini semua. Ini saya contohkan kata pengantar di sini. Saya masukkan ke Wordfiles. Saya paste di sini. Seperti ini. Semuanya perhatikan. Di sini sudah saya paste kalimat dari kata pengantar. Di sini kita proofread dulu hasilnya. Secara tidak langsung, ya, karena asisten kita adalah AI, di situ kata-kata yang digarisbawahi itu akan ditata ulang oleh asisten kita sehingga tata bahasa yang sudah kita draft, kita ketikkan itu akan secara otomatis dibetulin oleh asisten kita AI Wordfiles ini. Caranya klik di sini, terus kita accept lagi semuanya. Semuanya. Jadi sesuai dengan asisten kita,
kata-katanya akan dibenahi tata bahasanya. Nah, di sini jika muncul your text is clear and free of error, berarti kata-kata yang sudah ditata oleh asisten kita ini bisa kita blok dan kita copy dan dipaste sesuai dengan yang kita copy tadi. Seperti itu, tinggal kita edit kembali. Nah, seperti itu. Ya. Lakukan semuanya sesuai dengan draft yang kalian buat tadi. Ngapain login? Ngapain login? Nggak usah. Copy paste. Yang Copy mana, paste. Pak? Saya udah saya copy. Coba. Copy paste lagi. Udah di sini, Pak. Nah, oke. Aku minta login ya, nggak apa-apa. Login with Google. Google-nya kamu Bim? Google siapa aja? Wis? Nanti kena. Kena, Pak. Enggak. Dia wis. Nama aja. Catat tak. Nah, tuh. Di sana mana? Word. Nah, udah. Tetep Pak gitu tok Pak. Bisa. Iya, dari tadi tak coba gitu tok. Biarin, nggak apa-apa. Iya, biasanya dibisingin ya. Ya. Bentar. Ya, pakai Google aja, nggak apa-apa. Google-nya siapa aja. Nah, pakai Google. Nggak apa-apa. Pakai Google-mu nggak apa-apa. Bisa pencet ya Pak. Duh, ya pencet iki lah. Duh, ini yang dipencet, bukan ini. Nah, terus dan save atau save. Terus gimana nomor WA-nya Pak? WA. WA-nya di sini. Iya, paham. Nggak apa-apa. Ini untuk kebutuhan video kok. WA web. Nggak ngerti. Kok gak iso kayak. Bukan dek scan-scanan nomor lo ya. Berarti kan ini online kan anu. Udah, Pak. Sudah. Nah, langsung Copy semua. ini disalin semua. Semua. Iya, iki, Dari salin ya- semua. dari bawah ya? Dari bawah ke atas. Ini dari titik ya, Pak ya. Hmm. Saling kan, Pak? Langsung di paste ke Google Form member. yang tadi. Yang ini. Terus Oke, sekarang waktunya presentasi ya. Oke. Presentasi dilakukan oleh kelompok 2. Yuk, silakan kelompok 2 dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita akan mempresentasikan hasil laporan yang kita buat dan kita menggunakan Workspace buat
koreksinya. Terus? Langsung kata mengantar. Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas petunjuk, rahmat, dan hidayahnya, penulis dapat menyelesaikan laporan pelaksanaan praktik kerja lapangan atau yang biasa disebut dengan PKL sesuai dengan waktu yang ditentukan. Laporan ini disusun berdasarkan pengalaman yang diperoleh selama melaksanakan praktik kerja lapangan. Laporan pelaksanaan praktik kerja lapangan atau PKL ini disusun untuk memenuhi tugas dari sekolah dan sebagai bahan pertanggungjawaban atas kegiatan praktik kerja lapangan. PKL di dunia usaha dan dunia industri. Pengalaman kita Tak apa-apa, nggak usah. AI. Sini Workpipe AI ada proofreader, ada paraphrasers dan plagiaris. Yang paling membantu untuk kita bikin laporan ini adalah proofreader karena AI ini membantu kita untuk membenarkan kata-kata yang kurang atau dan gaya penulisan kita yang salah. Paraphrase itu untuk menyusun ulang kalimat agar lebih bervariasi. Dan fitur AI plagiaris itu untuk mengecek orisinalitas biar gak ada yang plagiat. Setelah menggunakan Workpipe, laporan kita menjadi lebih bervariasi kalimatnya. Terus pengalaman terus. Dan gaya penulisannya itu sudah benar. Ada yang ditanyakan? Ayo, siapa yang mau nanyakan yuk? Ada ya, Pak. Kita menggunakan fitur Workpipe yang proofreader untuk memperbaiki grammar dan gaya penulisan kita. Baik, Pak. Kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Ditutup. Sekian dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa kelompok sudah maju ya, sudah maju di situ, sudah menggunakan beberapa fasilitas dari Workvice. Ada paraphrasers di sana untuk membenahi tata bahasa, ada yang namanya paraphrasers itu untuk mengubah gaya bahasa menjadi variatif, dan plagiarism untuk mengecek adanya plagiat apa tidak. Di sana sudah kalian lakukan pengecekannya dan hasilnya juga menarik, dan ada terlihat kan tata bahasa mana yang salah dan langsung diralat oleh yang namanya Workvice AI sebagai asisten kita. Oke. Karena kalian sudah melaksanakan praktikum, saya mau tanyakan dulu di sini. Barusan kalian belajar apa? Ya. Kita belajar Workvice AI yang fiturnya itu bisa untuk cek adanya plagiat atau penulisan kata yang salah, terus itu agar kata-katanya bisa lebih bervariasi. Oke, sip. Betul sekali. Kita sudah belajar Workvice. Terus apa tantangan dalam menyusun laporan dari kalian? Sulitnya di mana?
Coba. Ada yang mengalami kesulitan dalam pembuatan draft tadi? Sulitnya di mana draftnya? Ya? Sulitnya dalam memilih kata yang antara benar dan salah, karena kita jarang bisa membedakan kata yang benar dan salah. Jadi waktu ada WordPress ini, jadi kita tahu dan bisa tahu dan kita bisa cek di mana yang kata yang salah. Oke, betul sekali. Selain itu, anak-anak ya, jadi WordPress ini kan semacam AI untuk membantu kita dalam menyusun laporan dengan baik dan benar ya. Tapi tetap yang namanya AI itu juga dibutuhkan yang namanya cek plagiat. Jangan sampai kalian membuat laporan dari hasil comot laporan orang lain terus dianggap milik kita, itu tidak boleh ya. Intinya dalam penggunaan AI itu kalian harus bijak mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Begitu ya anak-anak ya. Baik, sebagai tugas nanti di rumah, tolong laporan yang dirasa kurang benar bisa dibetulin lagi di rumah kalian masing-masing sebagai tugas individu. Ini barusan kan buat untuk per kelompok. Nah, tugas kali ini adalah tugas individu di mana kalian sudah bisa sendiri menggunakan fitur WordPress AI dan lakukan penyusunan laporan secara individu dengan dibantu asisten WordPress AI. Pengumpulan batas waktunya minggu depan. Mungkin ada yang ditanyakan? Tidak ada. Untuk pertemuan selanjutnya adalah pemanfaatan AI dalam membuat sebuah desain grafis. Ya, desain grafisnya seperti apa kita akan diskusikan di pertemuan selanjutnya. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada salah kata dari saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.